Waalaikumsalam. Bersama Bang Ahmad Subandi, teman-teman. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, mengguncang peradaban. Allahu Akbar. Ada agenda apa nih? Lagi mau agenda rahasia. Tali kelas. Tadi siang kan nyuci apa itu kan perlu dinaikkan air lagi di baju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ini sudah muncul nama daerahnya. Oke, kita berangkat. Gimana nih Bang Ahmad Subandi? Masih sepi nampak ya? Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Kayak pahaluk. Apa jawabnya? Hoir. Start number 1. Hoir. Oke. Di sarang kulit teman-teman. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati para asatidz sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya pada undangan kami, terima kasih kami ucapkan ahlan wa sahlan telah datang ke mushola kita yang tercinta ini untuk memenuhi undangan komunitas dakwah Islam dari kami, yakni dalam rangka Khosoh, yakni kita berbicara tentang keumatan hari ini, yang kalau kita melihat bahwasanya umat hari ini semakin hari semakin jauh dari aturan-aturan Islam yang sesungguhnya. Jangankan dalam aspek tata pergaulan,
ekonomi, politik ataupun lain sebagainya. Dalam masalah ritual ibadah saja seperti sholat, hari ini umat Islam sudah sedikit kali yang mau melaksanakan sholat hari ini. Padahal kita tahu adalah Islam ini adalah agama yang sempurna, menyangkut interaksi kita dengan Allah, kemudian diri sendiri, kemudian sesama manusia yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah." Hari ini kata Allah itu, telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi bahwasannya Islam itu adalah agama kalian. Jadi sebenarnya agama kita ini sudah sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi hari ini kita lihat semakin hari iman tentang ibadah ritual saja seperti sholat pun sudah terputus. Makanya kami di sini ingin mengajak para tokoh, para asatidz, tokoh agama untuk mari kita sama-sama untuk bersinergi untuk membangun kondisi umat hari ini. Salawat serta salam tetaplah tercurah dari bahan junjungan kita, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga, kemudian orang-orang yang dekat dengan kita berharap mendapatkan syafaatnya nanti yaumil akhir, ketika harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu untuk menjadi penolong kita. Baik, para asatidz yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya sebagai MC untuk membicarakan tentang acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti adalah pembacaan umul kitab, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, kemudian ditutup dengan doa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebelumnya, untuk memulai acara kita pada pagi ini agar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan membaca umul kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. Masuklah kita kepada cara yang kedua, yakni pembacaan umul kitab yang dibacakan oleh Ustaz Alifuddin. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersekutukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Alifuddin yang telah membacakan surat Ali Imran dan sari tilawahnya. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan beliau menjadi pahala jariah nanti di yaumil kiamat nanti. Masuklah kita kepada acara yang
ketiga yakni pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siswo. Pada Ustadz Siswo kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Pak Ustadz, bapak-bapak, orang tua, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita berkumpul seperti yang diutarakan oleh MC tadi, bahwasannya kita bertemu untuk melaksanakan daurah itu, yaitu berupa silaturahmi terkait menjalin kekerabatan sama muslim untuk mendalami terkait agama kita itu sendiri, insyaallah. Tak lupa pula salam dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya, kita bagian dari umatnya, mengikuti petunjuknya dan melanjutkan estafet dari ini. Saya sebagai materi ingin menyampaikan beberapa hal terkait tema-tema terkait Islam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak sekalian. Di sini ya tak kenal maka tak sayang gitu. Yang sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Siswo Utomo. Sebenarnya profesi saya itu bukan ustadz, tapi sama-sama kita mempelajari Islam dan kita menyampaikan. Harian saya hari-harinya itu ya berladang biasa, ya petani. Ada juga profesi yang lain, yaitu terkait guru dan sebagai advokat sehariannya. Nah, alhamdulillah, itu ya sedikit tentang pribadi saya. Ini akan saya utarakan terkait tema-tema yang akan kita sampaikan, insyaallah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sama-sama kita ketahui ya Islam ini adalah agama yang sempurna. Kan gitu. Siapa sih yang tidak tahu? Ya, kita sebagai seorang muslim sama-sama paham ya bahwasannya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah ya umat Islam itu kok tidak bisa mengambil agamanya ini sebagai nafsiyah, sebagai titik ukur untuk melakukan perbuatannya. Sebelum pasca reformasi 98 ya kita pahami bahwasannya mayoritas kita hidup di Indonesia ini adalah muslim, itu sekitar 95% muslim kita. Tapi seiring berjalannya waktu ya kita yang mayoritas ini tergerus, dan statistik mengatakan ya kita ini tinggal yang hidup di Indonesia ini yang muslim itu sekitar 75 sampai 80%. Berarti ini kan ada pengurangan kaum muslimin dari data statistik muslim ya kan, Islam itu sendiri. Bahkan data terakhir mengatakan ya dari umat Islam itu sendiri yang 80% itu yang bisa membaca Quran, ya itu sekitar 52% yang bisa membaca Quran. Ya sisanya tadi entahlah, kita nggak tahu kan gitu, hanya sekedar membaca. Setelah yang 52% ya yang mentadaburi Quran, yang mentadabbur Quran, yang memahami Al-Quran berserta isinya, yang mengambil ilmu dari Al-Quran, itu hanya sekitar 20%-nya.
Selanjutnya lagi, ya, dari 20% tadi yang betul-betul mengambil ilmu dari Quran, ya, dari agama ini, hanya sekitar 10% yang mengamalkannya. 10% yang mengamalkannya. Dari yang 10% yang mengamalkannya, ya kan, yang menginginkan kembali kehidupan Islam, yang berjuang, yang berdakwah di jalan Islam, itu hanya 5%. Ya, dari 200 juta jiwa kita, kalau 200 juta jiwa berarti 80%-nya itu kan sekitar 150 juta jiwa penduduk Indonesia. Kalau 5%-nya yang melakukan aktivitas dakwah itu berapa orang saya itu kan gitu, nggak sampai 2 juta kan gitu, yang menginginkan ya kehidupan Islam itu kembali ya seperti di masa-masanya Rasulullah, para sahabat dan khalifah-khalifah selanjutnya. Ya, ini problem kita sebagai umat Islam. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa ini bisa terjadi? Ya kan? Ya, inilah problem yang harus kita jawab. Sehingga dengan jawaban-jawaban yang benar, kita sebagai seorang muslim ya memahami akidah kita yang benar, sehingga nafsu kita akan terbangun untuk beramal.